Perhatikan media gambar di layar. Nun sukun setelahnya di sini huruf kaf. Nun sukun setelahnya huruf kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, ataupun merasa kesulitan dalam memahami ilmu tajwid, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang lansia maupun saudara yang masih muda, yang memiliki permasalahan belum lancar baca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya dan kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, semoga bisa secepatnya lancar. Jadi di sini kami berusaha menyajikan video-video pembelajaran mengaji Al-Quran dengan penjelasan ilmu tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Harapannya itu semoga dengan penjelasan yang kami sampaikan dengan pelan-pelan tersebut, semoga dapat langsung bisa dipahami ilmu tajwid Al-Qurannya, seperti itu. Karena dengan kita paham ilmu tajwid, kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika baca Al-Quran, maka itu akan memperbaiki, akan melancarkan bacaan Al-Quran kita. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada saudara semuanya, bapak dan ibu, dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Quran supaya dapat memperbaiki dan dapat melancarkan bacaan Al-Qurannya. Kami juga senantiasa mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, semoga senantiasa diberikan rezeki, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya semoga bisa menunaikan ibadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini agak mati pula lightingnya. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an kita dengan penjelasan ilmu tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, dalam berusaha untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-85. Kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja, namun bertahap ya. Namun target yang ingin kami capai itu semoga tajwidnya bisa langsung dipahami. Walaupun kita belajarnya itu pelan-pelan, sedikit-sedikit, namun ketika kita bisa memahami tajwidnya, maka kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Seperti itu. Sekarang mari sama-sama kita baca ya surah Ali Imran ayat yang ke-85 ini. Terus setelah itu nanti sama-sama kita bahas tajwidnya juga dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la yubsirun. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan
pelan-pelan. Pertama di sini wanahnu aqo. Kenapa kok dia mantul gitu? Perhatikan media gambar di layar. Huruf qalqalah itu berjumlah 5. Jadi huruf-huruf qalqalah itu harus dihafal ya, supaya kita bisa menguasai daripada huruf-huruf qalqalah. Jadi huruf-huruf yang 5 itu kalau dia sukun, jadi hurufnya itu sukun atau hurufnya itu mati, maka pantulkan. Jadi terjadinya pantulan, terjadinya qalqalah itu kalau huruf-hurufnya itu sukun saja. Tapi kalau huruf-hurufnya itu tidak sukun, maka dia tidak terjadi qalqalah. Kalau dia sukun maka terjadi qalqalah. Nah, kalau dia sukun pantulkan. Ini huruf qaf. Huruf qaf termasuk salah satu daripada 5 huruf qalqalah di samping kan. Ini kurang fokus ya. Belum sarapan soalnya. Nah, maka huruf qaf ini pantulkan. Aqo, mantul begitu. Dan ini masuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah kalimat. Atau yang lebih mudah untuk kita ingat itu karena berada di tengah bacaan kita begitu. Beda ceritanya kalau kita baca Al-Qur'an, kemudian kita berwaqaf, berhenti tepat di huruf qalqalah, tepat di huruf qalqalah. Kalau kami katakan tepat di huruf qalqalah berarti huruf qalqalahnya itu sukun. Sukun atau baik itu sukun asli atau sukun sebab disukunkan gitu. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, jika kita berhenti tepat di huruf qalqalah, maka itu menjadi qalqalah kubra. Tapi kalau di tengah bacaan kita, ini kan huruf qaf ini di tengah bacaan kita nih. Kita enggak berhenti di huruf qaf, dia di tengah bacaan kita. Maka dia menjadi qalqalah sughra, qalqalah kecil. Pantulkan. Aqrabu ilaihi minkum. Huruf ra memiliki ini harokat fathah, baris satu di atas huruf ini namanya harokat fathah, atau biasanya itu disebut juga dengan tanda baca fathah atau baris fathah, itu maksudnya sama saja. Maka huruf ra ini kita baca tabkhim, baca tebal, sehingganya pangkal lidah kita naik terangkat ke atas. Tebalkan huruf ra-nya. Aqrabu ilaihi minkum. Ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lin itu ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 2. Sudah diperhatikan tuh ya, polanya sudah diperhatikan. Pola sudah diperhatikan ya, bentuknya tuh. Jadi di kotak nomor 2 di situ ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum huruf ya sukun atau huruf ya mati ada harokat fathah tuh ya, tanda baca fathah yang baris miring tuh. Maka kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Contoh dalam bacaan Al-Qur'an seperti ini. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini. Ada harokat fathah nih, tanda baca fathah. Maka huruf ya sukun sebelumnya ini ada harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin, harful lin. Maka kita baca lunak, lembut. Ilaihi minkum. Nun sukun setelahnya di sini huruf kaf. Nun sukun setelahnya huruf kaf. Ini huruf nun, tanda sukun tuh seperti ini ya, setelahnya di sini huruf kaf. Perhatikan media gambar di samping. Itu di samping panah ada bacaannya di situ, nun sukun garis miring tanwin. Dan tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Pasti Bapak dan Ibu semuanya sudah tahu gitu. Kami sekedar mengulang dan mengingatkan kembali saja. Nanti ada baris 2 di atas huruf, itu namanya adalah fathatain, atau biasa disebut juga dengan tanwin fathah atau fathah tanwin. Itu maksudnya sama saja, yakni fathatain. Yang nomor 2 nanti ada baris 2 letaknya di bawah huruf, itu namanya kasrotain ya, atau tanwin kasroh atau kasroh tanwin. Itu maksudnya sama saja, yakni kasrotain. Dan yang satunya lagi namanya dhammatain. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an
di mana kita berjumpa nun sukun atau di mana kita berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid. Jadi di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid. Dengan memperhatikan huruf setelahnya. Jadi ini nun sukun atau tanwinnya ini bertemu dengan huruf apa gitu. Kita ketahui hurufnya, baru kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Contoh kayak gini. Di sini ada nun sukun, oh berarti di sini terjadi hukum tajwid. Nun sukun, untuk menentukan hukum tajwidnya perhatikan setelahnya. Jadi nun sukun setelahnya di sini huruf kaf. Nah, huruf kaf inilah huruf apa gitu. Itu yang harus kita ketahui. Seperti yang kita lihat, huruf kaf termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi, huruf ikhfa hakiki itu jumlahnya ada 15. Supaya kita bisa menguasai hukum ikhfa hakiki, maka kita harus menghafal dan harus betul-betul hafal ke 15 huruf tersebut. Itu kan hurufnya ada 15. Banyak itu ya. Kalau bagi yang sudah tidak muda lagi usianya mungkin akan kesulitan menghafalnya gitu. Maka hafallah secara bertahap. Habis sholat hafalkan 2 huruf. Habis sholat hafalkan 2 huruf. Dalam sehari semalam ada 5 waktu sholat. Maka dalam sehari semalam kita bisa menghafal 10 huruf. Di hari kedua maka kita sudah hafal huruf-huruf ikhfa itu. Kita pelan-pelan saja ngapalnya gitu supaya enggak lupa-lupa. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping, hukumnya ikhfa hakiki. Sedangkan huruf kaf itu dia masuk pada ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa kok dikatakan ab'ad? Karena dia itu jauh dari segi makharijul hurufnya. Jadi antara makharijul huruf nun sukun ini dengan huruf kaf itu dia jauh dari segi makharijul huruf. Maka dikatakan ikhfa hakiki ab'ad. Nah, ikhfa hakiki ab'ad inilah yang condong berbunyi eng atau berbunyi ang ketika diucapkan. Jadi tidak semua ikhfa itu berbunyi ang, tidak. Yang condong berbunyi ang itu ikhfa hakiki ab'ad, yakni hurufnya qaf dengan kaf. Maka ini cara membaca ikhfa hakiki itu kita baca samar dan berdengung. Yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya. Di sini yang kita temui nun sukun, kita samarkan bunyi nun sukunnya. Minkum. Kemudian dia tipis ya, jangan dibaca ming ditebalkan gitu, jangan. Nanti kalau ditebalkan gitu malah ke huruf qaf jadinya. Tipis saja di huruf kaf. Minkum begitu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun, setelahnya huruf waw. Perhatikan media gambar di samping. Kalau kita baca Al-Qur'an, di mana ada mim sukun, di situ juga terjadi hukum tajwid. Cuman hukum mim sukun itu lebih ringkas, cuman ada 3 bentuk hukum. Nomor 1, kalau ada mim sukun setelahnya huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Nomor 2, kalau ada mim sukun setelahnya huruf mim, hukumnya idgham mimi. Yang nomor 3 itu ada bacaannya itu izhar syafawi dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya selain mim dan ba itu kalau kita baca Al-Qur'an bertemu mim sukun atau mim mati. Jika mim sukun atau mim matinya itu tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dia dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Contoh kayak gini. Mim sukun di sini setelahnya huruf waw. Nah, mim sukun setelahnya huruf waw. Di sininya ini huruf waw ini, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, maka ini hukumnya adalah izhar syafawi. Maka kita baca jelas dan tak berdengung, baca pendek saja. Kum wala pendek ya. Kemudian la dibaca panjang. Sekarang perhatikan media gambar di samping. Perhatikan di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Perhatikan rumus 3 yang warna hijau dulu. Jadi rumus 1 warna hijau, rumus 2 warna hijau, rumus 3 warna hijau. Itu pada dasarnya adalah rumus 3. Itu pada dasarnya adalah rumus-rumus yang warna hitam itu. Jadi rumus 1 yang warna hijau pada dasarnya adalah rumus 1 yang warna hitam. Rumus 2 yang warna hijau pada dasarnya adalah rumus 2 warna hitam. Rumus 3 yang warna hijau pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Jadi yang warna-warna hitam itu huruf madnya, huruf mad itu yang warna-warna hitam itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hijau untuk menunjukkan tanda panjang seperti itu. Hanya saja kalau yang warna-warna hijau itu huruf madnya dia dikira-kirakan dari segi tulisan. Nah, sekarang perhatikan
Perhatikan rumus 3 yang warna hijau ya, sudah diperhatikan ya, kami jelaskan dulu. Kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan tuh huruf tuh kalau di atasnya ada tanda seperti ini nih, nah, maka huruf tersebut dibaca panjang, sebenarnya la dibaca panjang. La ini mad tabi'i. Jadi kalau mad tabi'i, kalau ada harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini pada mad tabi'i, maka di sini dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada alif yang sebelumnya harokat fathah dan yang memiliki harokat fathah adalah huruf lam, karena huruf lam yang dibaca panjang. Nah, jadi dapat kita kira-kirakan seperti rumus 3 yang warna hitamnya itu. Karena kan cara membaca rumus 3 yang warna hitam itu ada alif di situ, sebelum alif ada harokat fathah. Nah, kemudian di bawah harokat fathah ada titik-titik di situ kan. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang karena dia memiliki harokat fathah. Jadi kalau kita pahami dari awal cara membaca rumus 3 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, begitu cara bacanya. Namun kalau masih kebingungan, pahami yang mudah-mudah dulu. Kalau huruf di atasnya ada tanda seperti ini, harokat fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Ini mad tabi'i panjang 2 harokat. Walakilla, di sini ada nun sukun lagi, berarti terjadi lagi hukum tajwid. Karena kan tadi sudah kami katakan di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, di situ terjadi hukum tajwid. Nun sukun di sini setelahnya huruf lam. Nah, huruf lam ini yang harus kita ketahui huruf apa dia. Kita lihat media gambarnya. Huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Jadi huruf idgham bila gunnah ada 2, juga harus dihafal supaya kita bisa menguasai hukumnya. Nah, jadi nanti kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau bertemu dengan huruf ro, maka hukumnya idgham bila gunnah. Cara membaca hukum idgham bila gunnah, yakni kita cara baca dengan cara memasukkan, kemudian tidak disertai dengan gunnah, tidak digunnahkan. Jadi yang dimasukkan itu apanya? Bunyi sukun atau bunyi tanwinnya itu kita masukkan ke huruf itu bila gunnah. Karena di sini yang kita temui nun sukun, jadi bunyi nun sukunnya masuk melebur ke huruf lam. Sehingga ini kita baca walakilla, killa. Jangan dibaca kinla, jangan, tapi dibaca walakilla. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunnahkan, maka dibaca pendek saja. Walakilla, seperti itu. Jangan dibaca kil, dipanjangkan gitu, jangan salah, pendek saja ya. Walakilla, seperti itu. Kemudian la dibaca panjang. Ini penjelasannya terletak di rumus 3 warna hitam. Tadi sudah kami jelaskan cara membaca rumus 3 warna hitam tuh. Di situ ada alif, sebelum alif ada harokat fathah ya, tanda baca fathah. Di bawah tanda baca fathah di situ ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca fathah tadi. Jadi kalau kita pahami dari awal, kalau ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Nah, contoh dalam bacaan Al-Qur'an nih, ini. Ini ada alif nih. Sebelum alif, sebelah sininya nih, ini alif nih, sebelah sininya, sebelah kanannya ada huruf yang memiliki ini tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang mad tabi'i panjang 2 harokat. Walakin la yubsirun, huruf ba sukun. Nah, perhatikan lagi media gambarnya. Nah, termasuk huruf qalqalah kan? Nah, pantul kan. Yubsirun. Dan ini dia masuk kepada qalqalah sugro, qalqalah kecil. Kenapa kok dikatakan qalqalah sugro? Tadi sudah kami jelaskan. Huruf ro ini memiliki harokat dhammah, maka huruf ro juga dibaca tabkhim, dibaca tebal. Kemudian run dibaca panjang, ini namanya mad adat li sukun, namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Mad tabi'inya yang mana? Nah, sekarang perhatikan rumus 2 warna hitam. Cara kita memahami rumus 2 warna hitam pada mad tabi'i. Di situ ada huruf waw sukun. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah, tanda baca dhammah ya. Di bawah tanda baca dhammah di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca dhammah. Jadi kalau kita pahami dari awal cara membacanya itu, kalau kita baca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah tersebut dibaca panjang seperti itu. Contoh dalam bacaan Al-Quran tuh seperti ini. Di sini ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini nih, ada harokat dhammah.
maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Misalnya ru dibaca panjang. Ru dibaca panjang ini mad tabi'i pada awalnya sesuai dengan rumus dua warna hitam. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, dengan huruf yang dimatikan sebab berwaqaf. Huruf yang dimatikannya mana? Untuk di sini yang kita temui huruf nun. Ru ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca run. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu dalam setiap kita membaca Al-Quran, jika mad arid li sukun kita baca dengan 2 harokat, maka semua mad arid li sukun kita panjangkan 2 harokat. Kalau 4 harokat semuanya kita panjangkan 4 harokat, seperti itu. Nggak boleh selang-seling, harus konsisten dalam sekali bacaan. Huruf yang kita sukunkan huruf nun. Ini kalau kita berhenti di huruf nun kita baca run. Jangan dibaca runa baru berhenti, nah baru berhenti, itu jangan salah. Namun dibaca run. Mengapa begitu? Jadi kalau kita baca Al-Quran kemudian kita itu berhenti, berwakaf di huruf yang enggak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita baca Al-Quran berwakaf di huruf nun. Untuk di sini huruf nun enggak dibaca panjang, karena berwakaf di huruf yang enggak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan sehingga kita baca run. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la yubsirun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.